Jadi pada pertengahan tahun 2020, waktu itu pandemi melanda dan saya merasa perlu berbuat sesuatu. Dan memang waktu itu marak konten-konten podcast dan sebagainya yang bermunculan gitu, untuk menemani orang-orang yang berada di rumah, yang tidak kemana-mana karena pandemi. Dan saya juga termasuk bagian dari itu tentu saja. Di rumah kemudian saya membongkar arsip yang saya miliki, baik buku-buku maupun hal-hal yang tersimpan di komputer saya. Nah, lalu saya menemukan semacam harta karun gitu ya. Video-video hasil kerja saya beberapa tahun sebelumnya itu yang saya kira penting untuk kemudian bisa didengarkan oleh masyarakat banyak. Yang awalnya video itu tentu saja saya gunakan sebagai dokumen pribadi, sebagai bagian dari kerja penulisan waktu itu, yang kemudian kebetulan saya merekam narasumber saya itu menggunakan handycam yang dengan kualitas yang kurang bagus gitu. Tapi apa yang disampaikan oleh para narasumber itu saya rasa berguna, tidak hanya bagi saya, tapi juga bagi masyarakat. Konten-konten itu berisi perjalanan proses kreatif seniman, budayawan di Yogyakarta. Awalnya ada teaterawan atau seniman teater, kemudian juga perupa, kemudian juga sastrawan. Nah, upaya penyelamatan itulah yang kemudian menjadi isian awal dari konten di kanal YouTube kreatif yang saya buat gitu. Dan tentu saja nama yang pas saya pikir untuk menjadi judul dari konten itu adalah berkunjung, karena yang saya lakukan adalah kerja-kerja kunjungan ke sejumlah seniman di Yogyakarta. Itu pada awalnya, dan kemudian sejumlah video yang bisa diselamatkan secara visual dan audio itu kemudian kami olah gitu untuk menjadi tayangan di kanal YouTube kreatif. Selanjutnya karena persediaan di dokumen saya mulai habis, menipis gitu. Di masa pandemi itu saya beranikan diri untuk menghubungi sejumlah orang gitu. Tentu saja dengan catatan bahwa saya aman dari COVID-19. Saya tidak melakukan kunjungan ke banyak tempat gitu, sehingga saya bisa berkunjung ke rumah-rumah teman-teman seniman di Yogyakarta dengan jaminan kesehatan. Nah, saya kunjungi sejumlah teman dekat terlebih dahulu, teman-teman seniman. Ada pelukis, ada seniman teater, sastrawan, musisi, juga kemudian penari, aktor film dan seterusnya. Yang kemudian ternyata berlanjut dan apa ya istilahnya, ketagihan gitu, membuat saya ketagihan secara personal. Saya seneng dolan gitu, saya berkunjung ke rumah-rumah teman-teman atau janjian di sebuah kedai kopi atau janjian di suatu tempat, di ruang kerja, di tempat kerja si seniman gitu, yang kemudian satu demi satu konten di kreatif kemudian bertambah. Dan waktu itu semacam komitmen, meskipun kemudian saya tidak memberikan patokan gitu ya, setiap 1 minggu sekali mesti ada tayangan gitu. Nah, itu sejak pertengahan 2020 ternyata kegiatan yang saya lakukan bisa berjalan secara rutin seminggu sekali untuk menghadirkan tayangan sampai di bulan Oktober 2023.
Tentu saja saya mensyukuri semua itu. Setiap pertemuan, perjalanan, dan kesan yang saya jumpai dari masing-masing narasumber yang kemudian memberikan insight yang berbeda-beda, bermacam-macam, tentu saja itu menjadi tambahan bagi saya secara pribadi. Saya menganggap perjalanan berkunjung dari konten yang ada di kanal YouTube kreatif ini adalah sebagai upaya pembelajaran diri, sebagai laku sinau. Saya belajar kepada orang-orang, saya belajar kepada setiap orang, seniman budayawan yang ada di Jogja terutama. Karena bagi saya, beliau ini adalah buku yang tidak habis saya baca. Nah, dari para narasumber ini kemudian saya bisa belajar tentu saja, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kemudian bagaimana perjalanan proses kreatif seniman, budayawan dalam berkarya ini menjadi penting untuk kemudian dicatat, untuk kemudian disampaikan, menjadi motivasi, menjadi contoh bagaimana ketelatenan, kesetiaan seseorang dalam berkarya sehingga sampai menjadi seorang seniman dengan S besar. Nah, saya kira ini penting bagi kita, bagi siapapun sebetulnya, bagi setiap orang gitu, untuk belajar pada sesama manusia. Nah, selain proses kreatif seseorang berkarya gitu ya, juga saya memiliki minat untuk kemudian ingin tahu bagaimana para pakar berbagi ilmu pengetahuannya. Hal tersebut tidak sama tentu saja. Para pakar dan para seniman tentu saja memiliki wawasan yang berbeda-beda. Hal itu yang kemudian menjadi sangat menarik bagi saya secara pribadi. Banyak yang kemudian saya terima, saya pelajari gitu ya. Dan itu tentu saja berpengaruh dalam perjalanan kehidupan saya. Bagaimana saya memandang persoalan, bagaimana saya berkarya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini saya rasa bukan suatu hal yang murah. Ini suatu hal yang mahal gitu. Meskipun tentu saya harus meminta maaf kepada setiap narasumber karena kemudian saya datang sebagai sahabat, sebagai saudara yang kemudian ya, saya hanya bisa meninggalkan senyuman pada setiap narasumber saya. Untuk itu, dalam kesempatan kali ini saya ingin berterima kasih yang setulus-tulusnya dan ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber di kanal YouTube kreatif yang saya bangun dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Saya juga meminta maaf apabila selama saya berkunjung banyak terjadi suatu hal yang mungkin kurang enak, memberikan kesan yang kurang baik, memberikan suatu hal yang mungkin mengecewakan juga kepada penonton gitu, sehingga apa yang saya tampilkan belum bisa maksimal secara tayangan gitu ya. Kalau secara konten saya yakin narasumber-narasumber yang hadir tentu saja memberikan ilmu yang banyak sekali dan penting. Tapi dalam kemasan tayangan di kanal YouTube kreatif ini saya mohon maaf apabila kurang bisa atau belum bisa memenuhi apa yang diinginkan penonton sekalian. Dalam kesempatan kali ini saya tidak sedang ingin undur diri atau ingin menyatakan bahwa konten berkunjung di kanal YouTube kreatif berakhir. Tidak. Meskipun sejak Oktober sampai di Desember 2023 ini kosong gitu ya, tidak ada aktivitas di kanal YouTube tersebut. Tapi kali ini saya mohon doa supaya di tahun 2024 saya bisa berkunjung lagi, menemui teman-teman yang sudah membuat janji dengan saya, yang belum sempat saya kunjungi karena kesibukan saya atau karena kesibukan narasumber sehingga kami belum menemukan jadwal yang cocok, waktu yang tepat untuk bertemu. Tapi saya sekali lagi memohon doa bahwa di tahun yang akan datang kreatif kembali terisi dengan konten berkunjung dan mungkin juga konten-konten yang lain sehingga ilmu dari para seniman budayawan di Yogyakarta dan juga seniman budayawan dari kota lain bisa kami hadirkan, bisa mengisi di kanal yang sederhana ini, di kanal yang celimen ini, yang kecil, organik,
kami buat dengan tidak terpaksa, kami buat dengan ala kadarnya, kami buat dengan sangat sederhana, tapi memberikan konten, memberikan ilmu, wawasan yang luas, besar, dan penting bagi kita semua, khususnya terutama untuk kesenian dan kebudayaan. Bahwa apa yang saya hadirkan semata-mata berlandaskan edukasi, pendidikan. Kita belajar, kita sama-sama belajar pada setiap manusia, pada perjalanan hidup seseorang. Dalam hal ini, bagaimana seniman berkarya, bagaimana seniman memandang situasi sosial, bagaimana seniman memandang dirinya sendiri dan sesuatu yang ada di luarnya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih kepada seluruh narasumber yang pernah mengisi di konten kreatif, yang bersedia saya kunjungi, yang bersedia saya temui, yang bersedia berbagi cerita, berbagi pengalaman dan berbagi wawasan kepada saya dan kepada teman-teman, pada penonton setia kanal YouTube Kreatif. Saya berharap saya bisa melanjutkan ini dan saya mohon doanya supaya kerja kecil ini bisa terus berjalan dan memberikan dampak yang. Terima kasih.